Wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anugerah Amanu Pratama, Muhammad Maulidan Ansori, saya sendiri Ausian Mutiara, dan Siti Nur Anissa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengajaran Agama dengan Pendekatan Multikultural, Strategi dan Peluang. Baik teman-teman, untuk materi pertama kami akan menjelaskan mengenai pendidikan agama atau pengajaran agama yang akan disampaikan oleh saudari Siti Nur Anissa. Padanya saya persilakan. Maaf Mbak, Siti ini Nur Anissa suaranya. Masih sangat jauh suaranya. Belum, masih jauh banget suaranya. Pendidikan agama. Pendidikan agama adalah suatu proses pengajaran untuk menjadikan manusia memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pengajaran pendidikan agama pada setiap satuan pendidikan adalah sesuai dengan kerangka dasar kurikulum untuk kelompok mata pelajaran dan akhlak mulia yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Pendidikan agama dalam pendidikan masa kini memiliki peranan yang sangat penting dalam pembinaan karakter siswa. Siswa diajarkan untuk berperilaku sesuai dengan agama yang dianutnya, serta menunjang aspek moral yang nantinya akan dibawa ke dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan agama Islam berwawasan multikultural merupakan gerakan pembaharuan dan inovasi pendidikan agama dalam rangka menanamkan kesadaran pentingnya hidup bersama dalam keragaman dan perbedaan agama-agama dengan spirit kesetaraan dan kesederajatan, saling percaya, saling memahami, dan menghargai persamaan. Agama Islam yang mengajarkan umat manusia untuk senantiasa dapat menghormati, menghargai, menerima perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada Taugut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Jadi, makna dari surat Al-Baqarah ayat 256 ini ialah tidak ada seorang pun yang berhak memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Karena Islam adalah agama yang benar dan terang. Sungguhnya tidak perlu ada paksaan kepada siapapun untuk memeluknya. Sudah terlihat jelas kebenaran dan kesesatan. Siapa yang ingkar kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah dan berlepas diri darinya, kemudian beriman kepada Allah semata, maka ia benar-benar telah berpegang kepada agama dengan sekuat-kuatnya untuk menggapai keselamatan di hari kiamat. Allah Maha Mendengar ucapan hamba-hambanya, lagi Maha Mengetahui perbuatan manusia dan akan memberi mereka balasan yang setimpal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, Mbak Anissa, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pendidikan multikultural yang akan dijelaskan oleh saudara Anugrah. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih buat moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait tentang pendidikan multikultural. Jadi di sini ada 2 poin penting untuk saya jelaskan. Yang pertama tentang pengertian pendidikan multikultural
kemudian tujuan daripada pendidikan multikultural tersebut. Baik, yang pertama itu ada pengertian pendidikan multikultural. Sebenarnya pendidikan multikultural itu apa? Jadi pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Kemudian tujuan daripada pendidikan multikultural, tujuannya adalah untuk menjelaskan makna kesatuan tanpa adanya pandang perbedaan suku, budaya, agama, ras, dan sebagainya. Pendidikan multikultural juga bertujuan untuk mengajarkan makna toleransi dan menghargai sesama. Mungkin kemudian ayat yang mengajarkan kita tentang toleransi itu ada pada ayat lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Pendekatan multikultural tersebut ada dalam pendidikan agama Islam tersendiri adalah sangatlah berkaitan. Meskipun demikian ada beberapa batasan memaknai maksud toleransi tersebut. Seperti bagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat di atas, bahwasanya meskipun sikap toleransi itu perlu dijunjung atau perlu dipegang oleh kita sebagai umat Islam, namun dalam masalah agama ada juga batasan agar kita tidak mengikuti dengan agama lain. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Mas Nugra, terima kasih atas penjelasannya. Pendidikan agama dengan pendekatan multikultural akan disampaikan oleh saudara Muhammad Ansori. Kepadanya saya silakan. Presentasi berikutnya tentang strategi pendidikan agama Islam. Jadi kegiatan belajar mengajar yang memberikan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tindakan dalam mengembangkan atas kondisi perbedaan dan kebersamaan peserta didik terkait dengan jenis kelamin, ras, budaya, etik, dan agama. Proses pembelajaran ini dapat mengembangkan kondisi dan kondusif yang memandang keunikan peserta didik tanpa membedakan karakteristik latar belakang budayanya. Jadi mengajar bukanlah sekedar mengucapkan kata-kata, namun perlu memberi kesempatan peserta didik untuk mengembangkan dan aktif mencari serta mengolah pengetahuan atau informasi yang diperoleh, sehingga menjadi suatu pemahaman yang terintegrasi dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Lalu pengembangan budaya agar dapat dipahami dengan baik dan bersifat sesuai dengan realita kehidupan peserta didik. Peserta didik datang ke sekolah dengan pengetahuan awal yang dimilikinya, sehingga pembelajaran harus mampu mengkaitkan konsep baru dengan pengalaman yang telah dimilikinya. Lalu strategi kita pelajaran ada beberapa strategi pembelajaran. Yang pertama, cooperative learning, maksudnya kita belajar mengajar yang memperhatikan adanya perubahan kemampuan siswa dalam belajar bersama-sama guna mensosialisasikan nilai-nilai dan konsep budaya daerah dalam kelompok belajar secara bersama-sama dengan memperhatikan latar belakang perbedaan yang ada. Nah, strategi ini diharapkan peserta didik mampu berpartisipasi dalam memandang nilai-nilai lokal dan mengembangkan sikap kebangsaannya. Lalu ada strategi pencapaian konsep yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar guna memfasilitasi peserta didik dalam melaksanakan kegiatan budaya lokal dari daerah dalam kelompok belajarnya. Berikutnya ada strategi analisis nilai, bertujuan untuk melatih kemampuan peserta didik mengembangkan berpikir secara konstruktif dari ranah ekspresi dan komitmen nilai-nilai budaya lokal menuju kerangka dan struktur cara pandang yang lebih luas dalam lingkup nasional atas dasar sikap kebangsaan. Strategi analisis sosial bertujuan untuk memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dalam kehidupan masyarakat yang memiliki beragam budaya, etnik, agama, adat istiadat, sehingga siswa dapat menganalisis sebagai latar belakang tersebut dalam membangun dan mengembangkan pemahaman
dan kesadaran tentang perbedaan kultural dalam masyarakat. Pengembangan pendidikan multikultural yang pertama menanamkan atau pengenalan dan penghargaan terhadap keberagaman kultur atau budaya etnis, ras, agama, pandangan hidup, dan seterusnya. Pengenalan dan penghargaan atas keberagaman ini dapat dilakukan di ruangan-ruangan persekolahan. Selanjutnya, dan menghindari pandangan-pandangan yang menganggap bahwa kelompok yang satu lebih unggul dari kelompok yang lain. Ini berarti bahwa perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan adalah sikap dan pandangan egalitarian atau nilai-nilai kemanusiaan. Berikutnya, menumbuhkan dan membiasakan sikap dialogis. Terjalinnya dialog dapat menghindari adanya konflik. Dialog yang dibutuhkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural. Dialog merupakan jembatan bagi interaksi di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, berikutnya ada peluang strategi pendidikan agama Islam dengan pendekatan multikultural cukup baik. Sebab pendidikan agama Islam sendiri sangat jelas makna perbedaan serta kewajiban untuk saling menghargai dan hidup berdampingan. Hal itu pun diperkuat dengan sumber-sumber yang akurat dari Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Mas Ansor, terima kasih atas penjelasannya. Sebelum saya membaca kesimpulan, saya ingin sedikit memberi tambahan bahwa mengenai pengajaran agama dengan pendekatan multikultural, strategi dan peluang. Baik, dari yang selama kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia ini sedikit banyak memiliki persoalan mengenai kepercayaan dan keberagaman kulturalnya, termasuk bahkan sesama yang penganut dalam agama Islam pun juga memiliki perbedaan. Seperti contoh kita ambil pada bidang fikih ibadah seperti itu. Indonesia sendiri menganut 4 mazhab. Ada 4 mazhab itu masing-masing memiliki tata caranya sendiri dalam beribadah. Namun bukan berarti 4 mazhab itu dapat dikatakan aliran sesat ataupun memiliki tujuan yang berbeda. 4 mazhab itu memiliki tujuan sama, yaitu sama-sama menyembah kepada Allah, kemudian sama-sama berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Hanya saja mungkin memiliki tata cara ibadah yang sedikit berbeda, tata cara aturan yang sedikit berbeda, namun tidak menyeleweng, tidak menyimpang dari syariat-syariat yang memang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, dalam pengajian agama Islam, pendidikan multikultural itu, dalam pengajian agama Islam dengan pendekatan multikultural, di situ kita lihat bahwa meskipun sesama penganut agama Islam dalam fikih memiliki perbedaan dan mazhab, itu tidak menjadikan perpecahan dalam dalam bersaudara, dalam untuk saling hidup, saling menyayangi, menghargai dan menghormati. Intinya, selagi pengajaran agama itu tidak menyimpang, maka alangkah baiknya kita tetap menerima, kita menghargai, kita menghormati, dan kita saling mendukung, seperti itu. Jadi pengajaran agama dalam pendekatan multikultural itu memang sangat penting, supaya kita tidak memiliki kesalahpahaman akan orang lain yang memiliki perbedaan, meskipun sesama penganut agama, seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, menanamkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika kepada peserta didik sangatlah penting. Ditambah dengan sumber yang akurat seperti mana dalam pendidikan agama Islam yang merujuk pada Al-Quran dan Hadis.
Pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis pendekatan multikultural merupakan suatu usaha pembelajaran agama Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman manusia mengenai hidup dengan bertoleransi dalam keberagaman, terkhusus di negara Indonesia yang memiliki beragam budaya dan agama. Baik teman-teman, mungkin hanya itu dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa menuliskannya di kolom komentar, dan insya Allah sebisa kami akan menjawab. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.